Rebus kecapi, mari memuji Allahku. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib berkal selamanya. Terpuji namanya. Pertolongan kita dalam ibadah rumah tangga yang ada di kolom 2 mengunjungi keluarga Tandiara Poluan. Jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menanggung sengsara dan penderitaan karena dosa kita, damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Syair lagu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Iya, glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Jadi tidak usah cemas memuliakan Tuhan, sehingga pujian kita kepadanya selalu berkenan. Mari berdoa untuk pelayanan firman Tuhan pada kesempatan dalam ibadah rumah tangga yang ada di kolom 2 mengunjungi keluarga Tandiara Poluan saat ini. Bagian firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 1 sampai 7 dalam perjanjian baru. Biarkanlah kitab kita terbuka supaya hati kita pun terus terbuka untuk boleh menerima kebenaran firman-Nya. Roma 1 ayat 1 sampai 7. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, kesempatan ini masih Tuhan berikan, karena Tuhan baik, sangat baik dalam hidup ini. Tuhan masih beri nafas kehidupan, masih Tuhan berikan kesehatan, sehingga kami berhimpun bersama dalam perhimpunan yang memuliakan Tuhan,
Saat ini saat yang tepat kami mau membaca, kami mau mendengar apa maksud rencana tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Karena itu Roh Kudus senantiasa menerangi hati pikiran kami, supaya firman Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh lakukan di sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami sekalian. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 1 sampai pada ayat 7. Saya akan ajak kita bersuara membacanya, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai umat yang beriman. Berbalasan, saya akan ajak kita bersuara. Bacalah sesuai dengan tanda baca dan intonasi dari perikop yang ada. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semua ucapkan kalimat berkat terakhir ini. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saya percaya kita ada saat ini sebagaimana kita ada karena kasih dari Tuhan. Karena kasihnya kita ada. Kalau bukan kasih, semuanya tak akan ada arti dalam kehidupan kita. Tak terasa juga kita sudah berada pada saat ini masa dalam kalender gerejawi kita berada pada Prapaskah. Ya, kalau dulu kita bingung dengan Pranatal itu, ya tak? Mudah-mudahan sudah tidak bingung dengan Pranatal ya. Nah, kita sekarang berada pada Prapaskah, jangan bingung. Ya. Prapaskah berarti sebelum kebangkitannya, sebelum Paskah. Nah, itu. Prapaskah atau biasa disebut dengan Minggu Sengsara. Minggu Sengsara. Kenapa kita gereja melaksanakan ini? Minggu Sengsara. Minggu Sengsara yang Bapak Ibu Saudara kenal, berapa minggu kita merayakan itu? Perlu dilihat lagi ya dalam kalender gereja ya. Jadi ada gereja yang melaksanakan 7, ada gereja yang melaksanakan 6 minggu, dan kita gereja Protestan di Senegala selama 6 minggu yang ada itu kita bersama-sama diingatkan tentang kasih Allah dan keadilannya. Itu bagaimana kasih dan keadilan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat Allah yang percaya, yang beriman kepadanya. Itu penting ya. Karena kasih dan keadilan itu tidak bisa berjumpa biasanya ya, dilematis ya. Tetapi kasih dan keadilan Allah itu dinyatakan di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kalau dikatakan Allah itu kasih, biar salah jangan dihukum toh. Betul. Kita juga sebagai orang tua kan biasa begitu.
tidak apa-apa, biar sudah salah apa-apa. Tapi kalau melanggar laka lantas lalu lintas, ada undang-undang yang pasal mengatur, biar minta maaf Pak, saya sudah melanggar aturan ini kena pasal, tetap kena pasal. Apalagi dengan tindak ketidakadilan yang ada, itu bisa melakukan perbuatan yang tentu melanggar hukum. Nah, itu seperti bos apa itu, tak pernah lupa kita mengingat itu. Kena pasal, biar minta maaf bagaimanapun harus kena hukuman. Begitu juga yang berkolaborasi, biar dia bilang menyesal, biar bagaimanapun tetap kena hukuman. Karena hukum itu harus ditegakkan. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini di Minggu Sengsara yang kita ingat rayakan, kita masih berada di Minggu Sengsara pertama. Kalau kita membaca dalam bagian Alkitab, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, tertuju juga tentu buat kita yang ada saat ini di mana kita? Di Palu, katakanlah di Palu ya. Di sini Rasul Paulus memang dia belum pernah mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Ketika ia mau memberitakan Injil, dia mau membawa berita sukacita, evangelium. Tetapi rupanya Paulus dia sudah dengar ya bahwa di Roma itu ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari berita yang dia dengar itulah, dari laporan yang ia terima itu, maka Rasul Paulus kemudian dia menulis. Kalau dulu belum ada rupa kitoran, apa ini, Android. Ketika dengar berita, bagaimana keadaan di sana, di Sumbersari? Cepat itu dia. Bagaimana keadaan Tolai? Bagaimana keadaan di Bali? Bagaimana keadaan di Manado? Cepat itu. Nah, ini masih tulis. Orang saja dulu kalau masih kuliah di Tomohon, terima apa itu dia, kirim dulu surat. Jadi 1 minggu. Telegram. Ada telegram dulu juga. Bisa cepat itu ya, Mbak Lili, ya, Ibu Lili, ya. Agak cepat, atau kilat khusus baru bisa cepat. Nah, itu pun kalau tiba nanti di alamat yang dituju, dan nanti orang kirim betul alamatnya, tetapi orang yang ambil akhirnya tidak bisa tepat pada waktu. Tapi itulah keadaan yang ada pada waktu itu, sehingga masa Rasul Paulus ketika dia mendengar berita, dia menulis bagian surat yang ada ini kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus dia beri penegasan tentang siapa dirinya. Dirinya dia nyatakan bahwa sesungguhnya hamba, doulos. Nah, itu hamba. Kalau dalam bahasa Yunaninya doulos. Doulos Yesus Kristus atau hamba Yesus Kristus dipanggil menjadi rasul dan kemudian dikuduskan untuk menyampaikan, memberitakan Injil Allah. Nah, tentang tindakan dari Rasul Paulus ini memperkenalkan dirinya secara luar biasa. Dia sampaikan sesungguhnya dia mau bertujuan supaya jemaat Tuhan yang ada dia punya kredo. Apa itu kredo? Pasti bertanya, pengakuan itu seperti kalau kita kan biasa mengucapkan kredo, pengakuan iman. Ada berapa pengakuan iman kita yang kita gunakan? Dua yang biasa ya. Ada Athanasius juga ya. Tapi kita kebanyakan menggunakan 2 versi pengakuan itu. Kalau dulu jemaat mula-mula hanya bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, itu singkat. Itu pengakuan, itu kredo. Sehingga Rasul Paulus dia mau menyampaikan agar kredo yang dimiliki oleh umat percaya
Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Apa tadi? Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Dengan demikian, hanya oleh Yesus Kristus semua orang dipanggil menjadi milik kepunyaannya, milik Kristus. Rasul Paulus tegaskan, kalau perhatikan itu di awal suratnya, perhatikan itu, dia nyatakan dirinya adalah apa? Milik Kristus. Kemudian dia memberitakan Injil Kristus semata-mata karena Kristus. Karena Kristus yang memilih dia. Ingat itu pertobatan Rasul Paulus. Saulus menjadi Paulus, Saulus jadi Rasul. Di Kisah Rasul pasal 9 itu, bagaimana dia punya sikap perilaku awalnya terhadap orang-orang yang menerima Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dengan kredo Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa itu. Dengan demikian dia mau menegaskan bahwa Yesus Kristus yang sudah memberikan kasih karunia, bahkan memberikan jabatan rasul, ya pasti ini jabatan yang ada adalah untuk menuntun semua bangsa supaya percaya, supaya taat kepada Allah dalam Yesus Kristus. Nah, kalau dalam kaitan dengan ini kita lihat relevansinya, aplikasinya dalam kehidupan ini ya, jabatan gerejawi yang ada, penatua, diaken, pendeta, ya ada kalau kita guru agama, ya, atau yang terkait dengan kehidupan kita menunaikan tugas panggilan pelayanan, ya ada BP, BPP dan seterusnya itu jabatan-jabatan yang ada adalah jabatan yang diharapkan mempersatukan umat yang percaya kepada Tuhan, bukan memisahkan. Ingat itu. Mari bersatulah hai umat Tuhan di seluruh dunia itu. Di seluruh dunia, bukan cuma di tempat kita. Di tempat kita saja lihat, kita orang lihat saja. Sebenarnya diharapkan sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan dalam satu kasih kepada Allah. Itu wajib sebenarnya. Harus kita lakukan. Mudah-mudahan dengan terpilih majelis jemaat harian dan juga majelis jemaat yang sudah terpilih ini, ya kita akan menunjukkan bagaimana sikap sebagai orang yang percaya, yang selalu menyatakan kredo, pengakuan iman kepada Allah, gereja yang kudus, rasuli. Ingat itu pengakuan, kredo itu juga. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan jemaat yang mengasihi Tuhan dan kita selalu dikasihi oleh Tuhan. Mari kita perhatikan jabatan rasul. Bagi Paulus itu merupakan betul-betul karena kasih karunia Tuhan Yesus, bukan karena yang lain-lain. Paulus dengan penuh keberanian di dalam iman ia sampaikan kepada semua orang percaya yang ada di Roma, dan tentu kepada kita orang yang ada di Palu saat ini, ya, yang ada di Palu. Ya kalau kita di gereja Protestan, ada yang di pesisir pantai, ada yang di pegunungan, ada yang di gunung, ada yang bukit, ada yang di lembah, ada yang di dataran. Nah, itu. Ini semua orang percaya, ya, dalam hidup ini bahwa sesungguhnya kita memperoleh bagian dalam kasih karunia Tuhan sebagai milik Kristus. Nah, berkata-kata tentang
jabatan kalau yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini sebagai rasul, sesungguhnya jabatan yang ada ini semula itu melekat pada murid-murid Yesus yang selama hidup di mana dia hidup bersama dengan Yesus. Nah, itu. Ingat berapa murid Yesus itu? Yaitu juga adalah rasul. Ya, rasul. Karena itu kemudian di sini Paulus dia hadir, dia juga memproklamirkan dirinya bahwa dia boleh berjumpa dengan Yesus yang menderita sengsara, ya, yang wafat, tetapi juga yang bangkit. Dialah yang sudah menangkap dirinya. Yesus yang menangkap dirinya untuk dijadikan sebagai pembawa berita shalom, pembawa berita damai, damai sejahtera. Maka bagi Paulus jabatan yang ia terima itu adalah jabatan yang luar biasa indahnya. Karena itulah hendaklah jabatan-jabatan gerejawi yang Anda dan saya pegang, yang dipakai oleh Tuhan, pakailah itu selama masih kuat. Jangan tua bangka sunyak mampu lagi. Biar dia bilang, oh Tuhan pakailah hidupku. Tuhan bilang, mau bikinnya apa nggak nasuai lebar jalan sunyak mampu. Itu lebih baik istirahat, Jo. Itu istirahat. Nah karena itu selama masih Tuhan kasih jabatan-jabatan yang Tuhan untuk kita lakukan, ya siapapun yang mendengar YouTube saya, bukan cuma yang di Palu ya, semua dari latar gereja manapun. Karena ini saya juga berbicara bagaimana secara ekumenis. Pemberitaan kerajaan Allah itu tugas yang harus diemban oleh setiap orang percaya, terlebih yang punya jabatan-jabatan dalam kehidupan gereja, apapun nama gerejanya. Kalau di sini rasul yang disebutkan oleh Rasul Paulus, dia adalah seorang yang kehidupannya sepenuhnya memberitakan Injil kerajaan Allah, baik lewat kata, sikap hidup, dan dengan segenap kehidupannya. Nah, ini baru yang disebut dengan memang dipakai untuk bagaimana melayani Tuhan. Kita harus mencontoh apa yang sudah diteladankan oleh Paulus sebagai rasul. Kalau sekarang tidak ada lagi sebutan rasul, ya? Kalau ada gereja kerasulan baru, nah itu. Siapa yang pernah sudah ke Pantai Timur? Nah itu ya dari segi mana dia melihat, pasti secara dogmatis ada dia punya dogma, ya. Tapi dogma dalam kehidupan kita sebagai gereja, kerasulan itu sudah dinyatakan ketika rasul-rasul yang diutus. Itulah murid-murid Yesus, 12 murid Yesus. Kemudian ada yang disebut dengan Paulus sebagai rasul. Ini dalam kehidupan gereja ya. Selanjutnya persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita memahami bahwa dari latar belakang yang ada ini dengan latar belakang kerasulan yang ada, maka salah satu sifat gereja adalah apa? Harus dia bersifat rasuli. Bagaimana dia bisa bersifat rasuli dalam kehidupan ini? Maka dengan demikian dalam hidup ini sebagai gereja, sesungguhnya kita adalah milik Kristus yang diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dengan totalitas hidup kita. Itu rasuli, ya, bukan hanya sebutan saja. Oh, rasuli, ya. Karena kita sebagai gereja secara umum dikatakan gereja yang kudus, am, dan rasuli. Tetapi untuk jabatan-jabatan yang dalam gereja ada yang disebutkan dalam tata gereja. Tiap gereja yang ada
memiliki tata gereja dengan sebutan jabatan-jabatan gereja. Ada pendetanya, sebut coba yang ditahu. Diaken, apa lagi? Ya, itu. Ada guru agama juga. Kalau gereja masih Injili Minahasa menempatkan itu pelayan khusus, termasuk di dalamnya guru agama. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, menjadi milik Kristus, kita harus sadari bahwa segala bentuk pelayanan yang diperkenalkan oleh Tuhan kepada kita, mari lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas dalam keterpanggilan kita yang pasti harus secara utuh. Kita sebagai milik Kristus, ya, termasuk di dalamnya pelayan-pelayan Injil, ya, yang punya jabatan gerejawi maupun yang tidak mendapat jabatan itu. Ingat bahwa kita semua adalah sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu berarti harus bekerja bersama-sama bekerja untuk bagaimana kita boleh melayani Tuhan. Sehingga dengan pemahaman ini kita harus melihat, harus memandang bahwa jabatan pelayanan yang ada itu adalah jabatan untuk kita pakai memuliakan Tuhan, bukan puji diri sendiri ya, atau MP maka puji, bukan, tetapi untuk bagaimana jabatan itu yang kita harus emban, yang pasti jabatan terhormat, dihormati. Jabatan yang ada itu adalah jabatan supaya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan memuliakan Tuhan, ya. Ini harus kita ingat. Segala sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, perbuatlah itu dengan segenap hati, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Nah, itu karena itu saya ada di sini, ya. Memang itulah resikonya kan, jauh dari keluarga. Istri saya ada Sumber Sari, ya. Anak-anak juga ada yang di Manado karena saudara keluarga, ya ada di sini juga satu. Tapi karena dipanggil, keterpanggilan itu harus diekspresikan, bukan hanya dilihat itu sebagai satu jabatan yang seperti tadi mau pakai makam puji, nyanda. Harus dilaksanakan dengan penuh kerendahan hati. Terkadang walaupun saya punya khotbah, siapapun yang mendengar khotbah saya mungkin bilang, pendeta bersinggung orang. Nyanda, firman Tuhan itu tidak bermaksud untuk bersinggung orang, tetapi firman Tuhan menyadarkan diri saya, menyadarkan diri Bapak Ibu Saudara, supaya mari bersatulah hai umat Tuhan di seluruh dunia itu, apalagi ya di Getsemani Palu ini. Kalau ada yang jengkel-jengkel sama saya karena khotbah saya tajam, saya lebih senang karena saya menyampaikan yang benar, yang sesungguhnya. Karena itu selalu saya katakan, hendaklah sehati, sepikir, sejiwa dalam satu tujuan, satu kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Ikutlah Dia selalu di jalan sengsaranya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang ku bimbang dan bilang jalan
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,